Coach, balik lagi di PKOdcast, podcastnya anak PKO. Oke, apa kabar nih yang lagi pada nonton, yang lagi rebahan, nonton TV, Tuh. di YouTube kita ini, terus ngerjain tugas, mau masuk kuliah, mau masuk himpunan. Apa kabar nih? Baik-baik aja kan? Sehat-sehat juga? Oke, kali ini perkenalan dulu mungkin ya, dari aku, Ashifa, dan rekan saya Sadira Oke. yang akan menjalankan podcast kali ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa follow dan subscribe PKOdcast ini Biar supaya kita makin semangat juga ngerjain kontennya, biar makin banyak juga konten-kontennya. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi nih ya, kita langsung aja panggil narasumber kita, yaitu dari BEM Himpunan PKO 2025. Oke. Boleh silakan Kang. di Boleh sini. Kang, masuk aja Kang. Oke. Gimana Baik, Kang? perjalanannya Kang dari Baik. Oke. rumah ke sini? Apakah macet? Apakah lancar-lancar aja? Ya, gimana nih? Alhamdulillah, kalau dari saya biasa orang Cimahi agak sedikit macet ya. Oh. Oke. Boleh nih, boleh Kang Yuga, gimana nih untuk Kang Yuga? Saya mah dekat soalnya di Ciputra di Cigatung. Oke ya. Gimana nih? Boleh Memperkenalkan diri dulu mungkin ya. boleh. Misalkan dari siapa dulu nih? Dari Kang Yuga dulu kali ya. Iya. Boleh. Kang Yuga Boleh. nih. Perkenalkan, nama saya Yoga Nur Aziz. Di sini saya sebagai Ketua DPM 5 PKO. Oke. Boleh nih yang di sebelahnya. Oke, halo Coaches, perkenalkan nama saya Faisal Ramdhani Saputra. Saya di sini sebagai Ketua BEM 5 PKO periode 2024-2025. Oke. Keren-keren banget ya Kang Akang di Iya sini. benar ya. Oke, mungkin sebelumnya pengen tahu dulu dong Kang latar belakang akang-akangnya di himpunan ini tuh kayak gimana sih? Boleh. Dari Kang Yuga dulu atau dari Kang Faisal nih? Oke, mulai dari saya dulu aja ya. Boleh. Karena kan yang mungkin dia yang lebih mentereng gitu, yang mencolokkan saya. Iya iya iya. Boleh, Boleh boleh. boleh ya. Kepelatihan pisan. Keren banget kan. Kalau latar belakang saya itu, saya merupakan salah satu orang yang aktif lah berorganisasi, baik di internal maupun eksternal. Contohnya kalau di eksternal itu saya pernah menjadi pengurus di Paskibraka Kota Cimahi Sangat gitu. luar biasa ya. Terus saya Keren juga mungkin sekali. aktif juga mungkin sebagai pelatih renang, pelatih voli, dan ikut organisasi dan volunteer yang ada di luar sana. Oh wow. Kayak gitu. Sangat luar biasa ya. Ternyata Kang Faisal ini. Boleh nih Kang Yuga gimana nih? Kalau saya sendiri sebenarnya pas SMP SMA tuh nggak punya niatan untuk masuk organisasi, kayak nggak ada juga pengalaman saya organisasi. Terus baru masuk ke pelatihan ini saya baru merasa kayak oh harus punya impact nih untuk kepelatihan ini, karena kita kan diajarinnya sama senior kita untuk berpengaruh lah untuk punya apa yang ditinggalkan untuk kepelatihan ini. Jadi awalnya saya sebelum jadi ketua himpunan ini jadi ketua UKM dulu, itu dengan nol pengalaman saya langsung diamanahi untuk jadi ketua DPM sebagai partner Faisal. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Kang Yuga itu tadi tuh ketua apa dari UKM-nya? Kriket. Oh dari UKM kriket. Oke. Keren-keren banget ya latar belakang akang-akangnya ini. Betul. Mantap banget. Keren sekali. Oke. Oke, sebagai ketua DPM sendiri buat Kang Yuga, gimana peran DPM dalam mendukung organisasi seperti himpunan di PKO ini? Di BEM berarti. Iya, Di betul. Sebenarnya sejatinya tuh DPM itu kan badan legislatif, jadi legislatif itu untuk balancing powernya badan eksekutif untuk Ya. penyeimbang kekuasaan. Kalau sejatinya ya kita ngambil contoh di Republik Mahasiswa UPI, di mana masih sangat butuh BEM ini untuk dinaungi sama DPM sebagai penyeimbang kekuasaan, agar kekuasaan badan eksekutif ini tidak terlalu kuat gitu, karena ada suatu kalimat di mana kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan. Jadi
dengan adanya DPM juga sebagai penyeimbang, kekuasaan ini bisa disalahgunakan gitu, ada chance untuk disalahgunakan, apalagi kalau tidak ada. Tapi kalau di himpunan saya memposisikan DPM ini sebagai supporting role saja, karena saya juga tidak benar-benar hanya sekedar mengawas, saya juga masih mengikuti. Kalau misalkan di pengkaderan saya masih ikut kerja gitu ya, banyak kerjanya, terus banyak mikirnya juga. Jadi saya memposisikan diri sebagai supporting role untuk secara sistematika organisasi biar BEM-nya rapi aja gitu. Sangat bagus ya ternyata ya. Mungkin sekarang lanjut dulu ke Kang Faisal ya. Punya harapan seperti apa sih Kang untuk Hima PKO ini buat kedepannya gitu? Oke, kalau harapan sih pasti banyak banget, tapi kan kita melihat kondisi ya, harus realistis juga. Betul. Tapi yang paling saya harapkan itu adalah terus berkembang dan berinovasi, selalu menjaga nama baik internal, baik di lingkup internal PKO sendiri maupun di luar internal PKO sendiri. Karena harapan saya juga besar kepada BEM Hima PKO, karena banyaklah masyarakat yang melihat bahwa BEM Hima PKO ini merupakan salah satu organisasi yang mungkin dikatakan terbaik gitu di lingkup EPOK ini. Gitu, saya harapannya untuk pengurus-pengurus kedepannya dan pengurus-pengurus sekarang bisa lebih semangat dan bisa membuktikan lagi nih kualitas kita. Gitu. Itu ya, keren. Boleh nih ceritain persiapan dari awal pengurusan kalian, pertama kali jadi ketua umum. Boleh nih dari Kang Yuga. Persiapannya kayak gimana sih kalau boleh tahu Kang? Persiapannya ya. Yang lagi nonton ada gambaran kali ya, kalau misalkan mau jadi ketua kayak gimana gitu. Gimana sih dalam organisasi Bisa ini? dicontoh lah. Iya betul. Boleh nih Kang Yuga. Sebenarnya di PKO itu kan kita pakai sistem proyeksi dari wakil yang akan nanti jadi 1 tahun dulu untuk menjadi wakil untuk belajar, baru jadi ketua nanti di tahun jadi BP-nya badan pengurus. Jadi banyak kita persiapan untuk menjadi ketua tuh, kita melihat dulu periode sebelumnya pas kita jadi wakil tuh kekurangannya apa, terus apa yang bisa diperbaikin, terus kayak nggak bisa juga sebenarnya cuma ngadelin pengalaman dari internal himpunan. Saya juga banyaklah keluar untuk mencoba bagaimana sejatinya badan legislatif itu berjalan gitu. Saya masuk ke DPM Rema, terus DPM Kema untuk sekedar ngerasain aja nih feel bener-bener DPM yang sesungguhnya gimana, biar nanti saya turunin ke himpunan hal-hal yang mungkin cocok saya pakai di himpunan. Sangat bagus ya ternyata. Kalau Kang Faisal gimana? Gambarannya hampir sama ya, karena kan kita sama gitu di himpunan ini, proyeksi juga mulai dari wakil terus lanjut ke ketua. Cuman di sini saya pengen sedikit cerita gitu ya. Boleh banget gak sih teman-teman? Boleh. Ada senangnya, ada susahnya juga gitu. Yeah. Kenapa saya bisa menjadi ketua BEM Hima PKO ini? Pasti harapan tuh banyak dari teman-teman. Kenapa bisa memilih saya? Salah satunya juga, saya juga agak sedih sih kalau ngomongin ini, karena saya harus meminta izin yang sangat-sangat yang mungkin orang lain Siap yang ada di rumah. Boleh lanjut. Saya harus minta izin ke orang tua, yang asalnya orang tua tuh tidak mengizinkan saya gitu untuk ikut organisasi di kampus, tetapi saya mencoba melobi dan meyakinkan orang tua saya bahwa saya bisa. Saya ketika masuk organisasi saya bisa tetap seimbang antara akademik maupun organisasi di kampus. Dan alhamdulillahnya ketika saya hampir nangis-nangisan di situ dan diizinkan. Pasti nangis ya, bukan hampir ya. Kenapa sih orang tua bisa setuju gitu Akang ikut yang kayak gini, ikut ketua, jadi ketua kayak gini? Kenapa memperbolehkan? Iya, gitu? kenapa memperbolehkan? Sebenarnya kan ibaratnya gini, ketika kita udah dewasa, orang tua itu nggak harus selalu mengekang kita ya. Orang tua juga pasti memberikan jalan kepada anaknya, kepercayaan Betul. juga betul. Karena apa yang dilakukan anak itu udah mungkin yang menjadi yang terbaik lah buat orang tuanya. Bagaimana caranya kita bertanggung jawab dan amanah apa yang telah kita omongkan kepada orang tua. Di situ sih contohnya, mungkin saya ingin mengejar saya lulus lebih cepat, nilai saya tetap aman. Alhamdulillah saya bisa membuktikan itu sampai sekarang di situ. Oh, sangat luar biasa ya. Tapi bisa mewujudkan
ya. Bagus sekali. Semua Bisa maju. menutupi. Apa nih? Masih cerita di Nah, Faisal. boleh. Seru nih ya. Soalnya kan emang awalnya yang menghasut tuh saya dan pria. Oh, Jadi, ada. dalam era menghasut itu banyak nangisnya si Isal soalnya karena dia masih punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan di tentara. Wow, keren banget ya. Hebat, Terus hebat. ya pokoknya saya juga sebenarnya ngerasa bersalah gitu untuk masa-masa si Isal untuk jadi BEM ini. Terus ya saya meyakinkan si Isalnya karena rasa cinta ke kepelatihan ini untuk ayo kita berdua maju bareng-bareng untuk ngebagusin. Dan mulai dari situlah dia ngomong ke orang tuanya, terus ngomong ke depan angkatan untuk saling support si Isal nanti untuk maju. Keren banget, Kang juga mensupport banget ya untuk Kang Faisal ini. Hebat sekali kalian berdua. Oke, next ya. Aku juga pengen tahu nih kenapa Kang Yuga bisa milih DPM dan Kang Isal bisa milih BEM. Kenapa nggak Kang Isal milih DPM, Kang Yuga milih BEM? Iya, Kan kenapa bisa gitu, kenapa? Betul sekali, boleh. Oke. Dari Kang Yuga dulu. Oh, boleh dari Kang Yuga dulu, boleh. Boleh dari Sebenarnya Kang. nyambung dari awal tuh sebenarnya yang diproyeksiin ke BEM itu aku. Terus aku tahu kelebihan dan kekurangan diri aku, dimana aku orangnya yang di belakang layar, terus kayak lebih cocoknya sebagai orang yang observasi dan menjadi tahulah cara gimana preventif biar organisasi ini jalan lancar. Terus aku juga kayak ngelihat sebagai ketua BEM itu harus selalu tampil di depan, dan aku capek jujur, kayak energi aku bakal kekuras habis kalau begitu. Iya, betul. Jadi aku lebih milih DPM, dan juga aku suka struktural sistematis di DPM. Lebih rapih lah, jadi aku lebih ngerti caranya di DPM itu. Kalau di Kang Faisal gimana? Ya itu sih dari pembahasan sebelumnya sama Kang Yuga, kan asalnya memang Kang Yuga tuh pengen diproyeksikan jadi Iya. ketua BEM. Dan saya belum ada pilihan tuh, saya mau kemana di situ? Apakah saya ingin mengejar cita-cita atau saya ikut organisasi? Dan alhamdulillahnya ya tadi dipercaya menjadi ketua BEM karena ya kalau situasi dan kondisi gitu, pandangan kepada angkatan kepada saya tuh kayak wah Faisal tuh orangnya aktif banget nih. Kang Faisal tuh orangnya pengen adalah upaya untuk memajukan nih gimana caranya PKU itu lebih baik lagi dengan cara apa masuk ke organisasi kayak gitu. Tapi bagus juga sih jadi saling mendukung juga Iya, ya satu betul. sama lain Betul, ya. saling. Lebih maju juga ya himpunannya. Betul banget ya. Di next lagi. Apakah kalian sudah berguna gitu dalam himpunan di kalian yang sekarang lagi laksanain gitu? Apalagi Kang Yuga nih di DPM dan Kang Faisal juga lagi di himpunan BEM kan. Ya. Nah, boleh nih Kang Yuga gimana? Berguna sebagai ketua mungkin ya. Iya, betul. Lebih kayak apa aja hal yang menjadi perubahan lebih yang lebih baik mungkin berguna itu. Kalau dari saya ya, indeks berguna atau tidaknya ini tidak bisa saya sendiri tidak bisa saya memberikan statement oh saya berguna bagi DPM Hima PKO. Menurut saya statement berguna atau tidaknya yang dirasakan oleh masyarakat PKO ini. Tapi kalau misalkan dari harapan saya bisa berguna gitu. Jadi harapan dan usaha saya semaksimal mungkin bisa berguna karena saya melihat awalnya DPM Hima PKO ini masih belum bisa disebut sebagai badan legislatif yang rapih lah, yang bagus menurut saya, karena melihat di DPM Rema masih sangat jauh gimananya cara berjalannya organisasi. Terus saya mau merubah nih DPM ini dari even pas baru masuk DPM dan jadi ketua pun saya kan udah merubah tatanan yang tadinya komisi jadi AKD. Terus banyak hal-hal yang dirubah dari sistematika himpunan yang awalnya perancangannya tidak ada komitmen proker sama anggaran, sekarang di tahun ini ada karena
itu sangat dibutuhkan lah untuk organisasi merancang dan merencanakannya dengan matang. Jadi menurut saya itu objektif yang saya rasakan, kebergunaan saya. Kalau yang subjektifnya ke adik-adik kita, ke 23, ke 24, saya berharap saya bisa menjadi apa ya, setidaknya mendorong mereka lah untuk semangat ke himpunan ini. Jadi khususnya DPM ya, karena DPM itu sangat minim minat untuk masuk DPM karena tidak terlihat dan tidak apa ya, tidak seksi lah di mata orang untuk masuk. Nah, saya ingin membuat pandangan orang berubah, jadi orang-orang bisa masuk DPM karena emang bagus gitu loh organisasi. Jadi lebih tertarik aja jadi Ya. masuk DPM-nya. Karena sekarang juga udah banyak nge-upgrade juga ya yang DPM tadi diceritain juga. Iya betul betul. Banyak banget. Oke, sekarang mulai dari Kang Isal. Gimana nih? Kalau ngomongin kebermanfaatan kan kita tidak bisa ya yang tadi menyimpulkan bahwa diri kita bermanfaat, tapi yang bisa merasakan itu adalah orang yang dipimpin oleh kita. Misal dari mahasiswa-mahasiswa, anggota-anggota yang ada di himpunan. Jadi yang bisa menilai adalah mereka-mereka sendiri. Tapi kalau semisal dari sudut pandang saya, kebermanfaatan ini kita konotasikan sebuah kebaikan menurut saya. Apa sih yang telah saya lakukan? Contoh, dengan kita mendirikan sebuah organisasi, karena kan organisasi itu sebagai wadah ya. Kita memberikan wadah kepada mahasiswa untuk berorganisasi, untuk mereka berkembang. Betul. Dan mewujudkan cita-citanya. Kan itu sebuah kebermanfaatan juga, sebuah kebaikan juga buat mereka. Dari organisasi ini implementasinya apa sih? Kita membuat sebuah program kerja. Nah, program kerja itu yang bisa diaspirasikan, yang bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa, baik di lingkungan FPOK maupun dari masyarakat umum. Kayak gitu. Contohnya nih, kalau kita ngomongin program-program kerja, contoh kan kita ada 8 bidang ya. Ya, Nah, 8 betul, bidang itu betul. punya tugasnya masing-masing. Ada pendidikan ya, karena pendidikannya dengan program kerja, contohnya salah satunya kan ada smart class. Betul. Kita ngasih tahu bagaimana sih penulisan karya tulis ilmiah dan bagaimana sih pentingnya bahasa Inggris di universitas itu. Terus mungkin ada PSDO, pengembangan sumber daya organisasi. Nah, menata organisasi yang baik gimana? Kita kan pasti kenal lah di kepelatihan apa sih yang nggak tahu kaderisasi kan? Iya, betul betul. sekali. Nah, itu Familiar banget ya di orang banget. Paling hampir dibilang paling terkenal lah di gitu Iya, kan, betul. kaderisasinya kepelatihan kayak gitu. Nah, itu kan salah satu manfaat kita bisa mengimprove skill mahasiswa-mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa yang selayaknya mahasiswa yang kita inginkan kayak gitu. Dengan catatan ya tadi, mahasiswa dengan tujuan dari Tridharma itu mereka yang memiliki apa sih, pendidikan pengajaran, pengabdian juga kepada masyarakat, dan juga nanti kita ajarkan bagaimana sih cara penelitian di situ, dan banyak lagi dari kerohanian untuk menimba ilmu agamanya. Di situ banyak banget pokoknya. Oke guys, nih yang nonton tadi kan udah dijelasin ya, katanya ada 8 bidang gitu-gitu. Mungkin dari kalian yang nonton di IG-nya Kepelatihan, kalian pasti tahu gimana kinerja dari himpunan ini, dan banyak banget kegiatan keseruan yang kita lakukan di sini tuh, benar-benar banyak. Mungkin nih dari yang nonton kurang tahu mungkin ya tentang bidang bukan dari DPM gimana kinerjanya dan di BEM itu gimana kinerjanya. Mungkin yang lagi nonton bingung banget nih, apa sih perbedaan dari DPM dan BEM ini gitu. Boleh dari Kang juga. Perbedaan tupoksi atau gimana secara umum? Secara umum. Tadi yang saya sudah jelaskan ada bahwa DPM ini sebagai badan legislatif, BEM sebagai badan eksekutif, di mana legislatif ini memiliki 4 fungsi, yaitu aspirasi, monitoring, budgeting, serta legislasi. Dan badan eksekutif ini mereka yang menjalankan proker-prokernya. Kalau kita bisa bercermin kepada negara Republik Indonesia, BEM ini sebagai pemerintahan beserta ketuanya presiden. Terus DPM ini sebagai DPR-nya yang mengawasi, jadi sebagai balancing power tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi sebenarnya yang kerja ini
pure pemerintahan BEM, Badan Eksekutif, dan yang mengawasi serta memberikan regulasi seorang DPM atau Badan Legislatif. Kalau dari saya sih itu. Oke, itu dari DVM ya penjelasan definisinya. Oke, dari BEM. Dari BEM, dari Kang Isal, dari Kang Isal nih gimana nih? Kalau BEM itu kan ya kita tadi merujuk kepada Republik Indonesia ya, Iya. yang dikenal dengan trias politika. Ada namanya eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Nah, legislatifnya itu kan ada di DPM, eksekutif dan Tambahan Faisal. Kalau di himpunan ini karena emang yudikatifnya kita tidak terpisah masuk ke DPM, jadi trias politikanya di mana BEM ini sebagai eksekutif, DPM yudikatif serta legislatif. yang menjalankan seperti kementerian-kementerian yang ada di negara. Nah, menteri-menteri ini kalau semisal kita ibaratkan di BEM 5 PK itu adalah bidang-bidang. Nah, bidang-bidang itu memiliki tupoksinya masing-masing. Kayak gitu. Nah, kita menamakan dari bidang-bidang itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di PKO sekarang itu. Ada bidang PSDO, bidang kewirausahaan, bidang Kominfo, Sospol, Adkesma, Dan pendidikan, dan juga kerohanian. Nah, di situ tuh dari 7 bidang itu kita punya tugas dan perannya masing-masing. Dan setiap tugas-tugas itu tuh ada program-program kerjanya tersendiri yang dimana program kerja itu bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh mahasiswa. Kayak gitu. Kan tadi bidang-bidangnya kalau dari Kang Isal udah disebutin. Coba kalau misalkan orang-orang yang di rumah pengen tahu yang DPM tuh ada apa aja sih isinya gitu dalamnya. Sesuai dengan fungsinya mungkin ya. boleh. Iya, jelasin aja. Ada 4 AKD. AKD ini disebutnya alat kelengkapan dewan. Pertama, dengan fungsi monitoringnya ada komisi monitoring ini mengawas proker BEM. Dia yang ikut rapat-rapat BEM. Terus yang kedua ada humas untuk fungsi aspirasi humas teh, dan sebenarnya publikasi juga humas. Terus ada ketiga balik atau badan legislasi, di mana dia yang membuat peraturan. Fungsinya legislasi membuat peraturan, membuat regulasi, terus menjaga biar peraturan itu tetap dilakukan. Yang keempat ada PSDM. Sebenarnya PSDM ini dibutuhkan untuk kehangatan internal, karena yang saya percaya di mana kita ini kerja dengan hati lah, bukan dengan karena kita dibayar dengan materialistik. Karena dan PSDM ini atau kehangatan internal tidak akan jadi senjata untuk saya sebagai ketua membuat anggota-anggota saya bisa bekerja gitu. Jadi kalau misalkan mereka nggak dapat duit, terus di dalam organisasinya tidak hangat, tidak membuat mereka nyaman, saya nggak bisa ngajak untuk kayak ayo kerja, nggak bisa. Jadi cara saya melengketkan anak-anak dan biar mereka mau bekerja itu dengan kehangatan internal yang ada di PSDM gitu. Oke, kalau tambah dari BEM sendiri kan tadi udah banyak gitu yang disampaikan dari Kang juga gitu tentang organisasi DPM-nya. Ini juga merujuk kepada keseluruhan di organisasi ini. Jadi punya prinsip namanya 4K kalau di organisasi Oh, ini. mungkin orang-orang yang di rumah nggak tahu 4K itu. Iya boleh. Coba sebutin emang apa sih 4K itu? 4K itu yang pertama ada kerja ikhlas, Kerja ikhlas, kerja keras, Kerja keras, kerja tuntas, kerja tuntas, dan terakhir kerja cerdas. kerja cerdas. Gitu. Oke, bagus sekali 4K. 4K, Terinspirasi dari mana itu Kang Isal? Terinspirasi dari salah satu ada di himpunan di Unpad. Di situ ada teman saya, wah dia menjadi salah satu promotor dan salah satu inspirasi saya gitu menjadi seorang pemimpin. Kayak gitu. Bagus sekali ya ternyata ya. Oke. Terus saya juga sama Kak Sadira pengen tahu sih apa harapan kalian ke depannya buat himpunan PKO di masa depan nanti. Kan nanti akang-akang ini bakal demis ya, dan Betul banget.
dan dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya. iya, betul. Coba mungkin apa harapannya dari akang-akangnya? Mau Kang Yoga, Kang Isal? Sekarang gantian lah. Boleh nih untuk para penonton, apalagi khususnya nih dari 23 dan 24. Iya, Nah, coba ini harapannya. iya, boleh Siapa kita- tahu bisa diwujudkan oleh kalian semua. yang Betul, ada yang betul. nonton. Boleh nih dari Oke, Kang. harapannya gitu semoga hal-hal kebaikan yang telah kita laksanakan bisa dituai juga, bisa dilaksanakan lagi di periode-periode ke depan. Apapun segala evaluasinya di periode sekarang menjadikan sebuah pembelajaran dan disempurnakan lagi di periode yang ke depan. Di situ. Lalu juga saya pengen lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang dibentuk oleh dari BEM Hima PKO ini sesuai dengan karakteristik di prodi kita itu seperti apa dan perkembangan zaman juga. Nah, siapa tahu ada program-program kerja yang cocok nih buat periode depan. Nah, itu bisa direalisasikan di kinerja periode yang selanjutnya. Dan saya juga berharap semoga kehangatan, kebersamaan dan semangat perjuangan BEM Hima PKO ini terus dijalankan di masa-masa yang akan mendatang. Amin. Amin. Jangan Semoga pernah ya. pudar ya, Iya guys. betul, jangan pernah males-malesan dan harus tetap lebih semangat lekat. ini. Harus lebih lekat lagi Jadi ya. semangat Kompak, pokoknya. harus lebih Gitu. kompak. Karena ya kita di sini kan pengabdian lah ibaratnya. Di sini kita mengabdi untuk prodi dan untuk mahasiswa untuk memberikan sebuah Betul. manfaat. Di situ saya pengen orang-orang yang nanti terjun di BEM Hima ini orang-orang terbaik semua pokoknya. Amin ya Allah, amin. Jadi semangat terus buat periode selanjutnya. Amin, Oke, semoga. ada kata-kata Apa? terakhir. Oh, boleh nih, boleh. Terakhir. Apa ini? Terakhir nih, terakhir. Iya, iya. Oke. Gimana kata-katanya? Karena kesuksesan kepemimpinan itu bukan dinilai dari saat ini saja, tetapi kesuksesan juga dibentuk dari periode depan. Jika periode depannya baik, itu adalah menjadi kesuksesan di periode yang sekarang. Cakep banget, keren banget. Motivasi yang sangat luar biasa dari Ketua Himpunan BEM, dari Kang Isal ya. Cakep. Cakep banget. Oke, lanjut ke Kang Yoga. Gimana? Harapan. Iya, harapannya. Harapan sebenarnya nggak muluk-muluk sih, kayak karena di periode aku pun DPM-nya karena sangat baru banget AKD-AKD-nya masih Iya. belum sempurna, jadi saya cuma berharap untuk nanti entah itu 2-3 sampai ke bawah-bawahnya banyak-banyak belajar, banyak-banyak mencari ilmu. Terus saya juga mau menitip pesan gitu, karena tadi udah diceritain kalau misalkan kita kerja ikhlas. Jadi kalau kita sebagai ketua, mungkin nanti untuk ketua selanjutnya, kalau kalian aja nggak bisa menuai apa yang kalian lakukan ini bermanfaat atau memikirkan itu, kalian malah memikirkan ngapainnya begini ya, kayak kita nggak dapat benefit apa-apa, itu akan turun ke anggota kalian. Jadi kalian harus tahu dulu, harus saklek dulu sebagai ketua, harus tahu manfaat kalian bersusah payah dan pahit-pahitan itu apa, biar nanti turun ke anggotanya gitu. Terus mungkin mau nambahin tadi kata-kata Pak Isa. Oke. Jangan kamu kalah. Boleh. Lebih rapi. Oke, kita lanjut ya. Sekarang pertanyaan dari Q&A yang di Instagram kita nih, Instagram Kepelatihan UPI. Betul. Coba kita lihat-lihat dulu Betul. ya. Kita lihat ya dari Oke, ini ada yang nanya nih dari Fasya Aurel F. Kang, ada gak sih proker yang bikin Akang kesulitan untuk merealisasinya? Ceritain dong. Nah, Sebelum ceritain. cerita mungkin kayaknya agak haus ya. Haus banget, ini seru banget ya dari Kita tadi. minum. Kita ngobrol kasihan ya. Terima kasih kan. Coba kita minum dulu ya guys. Seger ya. Boleh nih langsung dijawab aja ya, langsung aja. Kang gimana? Kalau Siapa ngomongin dulu yang mau proker jawab? nanti saya dong. Oh, Iya. boleh. Coba Nah, Kang dari Isal Kang gimana Isal. merealisasinya? Sebenarnya proker itu gak ada yang sulit. Bagaimana kita menyikapinya. Tapi ini memang ada sih salah satu yang
mungkin membutuhkan effort lebih dan pemikiran yang lebih juga lah. Salah satunya itu proker dari bidang NIKAT yaitu FKU. Oh, yang baru ya nih, yang akan muncul ini, yang akan. Iya betul. Gimana nih Kang? Kenapa sih dia anggap sulit? Karena dari awal mungkin ya kita ngomongin tentang sepak bola gitu kan, karena kita pengen membuat nih si program kerja FKU itu menjadi sebuah program kerja unggulan yang akan setiap tahun akan terus berjalan gitu kan, menjadi sebuah single event lah. Jadi masyarakat tuh tahu nih setiap tahun pasti ada nih PKO menyelenggarakan sepak bola usia dini. Nah inilah kita pengen membuat pondasinya, mulai kita bangun lagi di sini. Sebenarnya di 2 tahun yang lalu pernah terselenggara, karena tahun kemarin tidak terselenggara, jadi mungkin agak kesulitan untuk membangun pondasinya sekarang. Nah karena kita melihat event sepak bola itu udah banyak banget di Indonesia gitu ya, apalagi mungkin di lingkungan Bandung gitu, dan ternyata untuk menebus fasilitas di kampus UPI itu agak susah juga gitu. Sebenarnya mah agak mudah, cuman yang sulit itu tentang biayanya. Ini yang itu Problem ya. Susah ya, berat. Kalau secara konsep insya Allah bisa kita usahakan, tapi kalau masalah uang kan agak sensitif ya. Iya, betul Kayak sekali. gitu. Namanya seorang misal IO lah ibaratnya, pasti agak kesulitan kalau semisal mempermasalahkan soal uang. Nah di situ jadi masalah fasilitas itu salah satu utamanya, dan semangat dari keanggotaannya gitu ya, karena kita melihat udah banyak di mahasiswa akhir yang menyusun sempro dan pengen menjelang skripsi. Nah itu mungkin agak problem di situ, tapi harapan saya program kerja ini akan terus berjalan di periode sekarang. Bismillah, doain ya teman-teman. Semoga lancar terus ya. Amin. Yang lagi nonton doain semoga kita lancar terus. Amin. Oke, selanjutnya nih ada dari Andy Noy. Kenapa? Andy Noy. Oh iya. Nama asli dong ya. Iya ya, aduh. Pertanyaannya, kenapa harus masuk himpunan katanya? Kenapa sih? Why? Mari jawab siapa dulu nih? Coba sama Kang Ikan tadi, Kang Isa sama sekarang Kang Yuga. Boleh Kang Yuga. Kenapa harus masuk himpunan? Iya, betul. Pertama, mungkin alasannya akan lebih kuat ke angkatan 24, karena angkatan 24 sudah secara objektif diharuskan untuk ikut himpunan. Mungkin alasan saya sendiri itu karena balik lagi ke kecintaan kepada kepelatihan. Itu dia. Nah, jangan lupa ya yang lagi nonton, apalagi khususnya di angkatan 24. Mungkin ini juga yang nanya angkatan 24 ya. Bisa jadi. Karena kebingungan Iya. mau masuk himpunan apa enggak, nanya dulu aja deh. Nah, itu ada Q&A. Iya, gitu. Kalau alasan saya itu awalnya karena balik lagi ke saya orangnya mau ada hal-hal yang saya turunkan, maksudnya ada hal-hal yang jadi legacy lah. Jadi saya mau untuk masuk himpunan. Dan untuk anak-anak 24 kenapa harus masuk himpunan, karena secara objektifnya tadi udah saya jelaskan, secara non materialistiknya kalian banyak banget hal-hal yang didapatkan dengan kalian masuk himpunan, terus mengetahui cara berorganisasi gimana, cara bersosialisasi gimana. Itu akan sangat membantu kalian nanti di kehidupan, nggak cuma di pekerjaan, karena di kehidupan kan butuh cara gimana bersistematika, gimana kita membuat peraturan dalam hidup, terus gimana juga sebagai pemimpin sangat dibutuhkan lah skill memimpin. Dan masuk himpunan ini akan secara halus melatih kalian sebagai pemimpin yang bijak dan bisa menginfluence orang. Betul. Jadi mungkin lebih mengerti ya gimana ya tadi itu himpunan tuh gimana sih. Nah, itu dia yang tadi dijelasin. Udah dijawabkan, semoga nggak ada yang bingung-bingung lagi nih di ya, rumah. tentang himpunan ya. Oke. Coba lanjut ya, next ya. Next. Dari saya Adam katanya. Buat Tum Yoga
Coba batukul andalan dulu sambil pakai gini emotnya. Gimana? Sambil gini emotnya. Ambil gini. Saya juga nggak tahu ini. Kalau Ada ada yang tahu ya, Nggak ada ada yang yang tahu tahu. batuknya batuk andalannya coba Iya, gimana? aku aja nggak tahu sih gimana sih. Coba. Madam. Ada. Sebenarnya bukan batukul, ini mah karena gatel aja. Terus Kayaknya karena karma juga, karma ngeledekin komdak dua-dua kita kan ya. Karma kan. Terus kayak karena jadi batuk-batuk terus ya. sekarang kayak setiap detik nih gatel ya udah. Gininya. Ulang. Aduh, astaga. Oke, lanjut ya. Dari Risti Dewi. Kang Isal, ini untuk Kang Isal. Kang Isal, kenapa sih sering tidur terus katanya? Emang di mana-mana? Kang Isal tidur di mana? Coba Kang Isal sebutin tidurnya di mana? Di lantai. AB. Wow, bisa tidur. Di mana-mana, di masjid, iya. Waktu apalagi pasti waktu kuliah pasti sering nih ya, sering banget kayak. Sadira tahu banget kan Sadira perhatiin banget ya Sadira. Kenapa nih? Sahabat Kenapa sih? Kenapa sih Kang Isal? Sebelum saya menjawab, dia memperhatikan saya banget berarti ya. Iya. Halo. Makanya setiap tidur di videoin. Semua angkatan tahu, Sal. Banyak core-nya ya ternyata ini Kang Isal ini. Kenapa sih saya sering tidur? Ya, Yang kelas aja. pertama kita jujur aja dengan kepadatan aktivitas gitu Oh. ya. Yang Kepadatan. dimana energi kita sudah banyak terkuras dan butuh waktu banyak istirahat, dan kadang saya suka lupa tempat gitu untuk tidur. Kayak setiap saya ngantuk, ya udah saya tidurin aja gitu. Tapi nggak semua tempat juga dong gitu. Oh iya, betul. Gak di rumput juga ya Kang? Enggak ya? Nggak. Aduh, masih tahu ya lantai lah minimal ya. Ya, Minimal tapi lantai. kenapa orang nge-spotlight itu karena Pak tahu nih kalau tidur pasti saya duluan nih yang pasti di videoin karena ke-spot banget sama angkatan. Iya. Gitu. Karena kan ibaratnya gini, semakin tenar kita, semakin kita diperhatikan mas. Itu dia. Jadi semua orang tuh merhatiin Kang Isal gini ya, kayak oh Kang Isal lagi tidur gitu. Tidur nanti berikutnya tidur di sini, nanti berikutnya tidur di sana. Iya. gitu. Aduh, alasan Oke, yang sangat- mantap. Hari ini seru banget ya. Benar. Terima kasih banyak ya buat Kang Isal, Kang Yuga yang udah dateng ke sini jauh-jauh. Betul. Semoga Hima PKO-nya juga makin jaya. Amin, Dan ya bisa Allah. makin bermanfaat juga Amin. buat teman-teman mahasiswa lainnya di rumah. Oke, dan semoga organisasi ini semakin bagus ke depannya dan semakin aktif lagi. Nah, mungkin cukup dari PKOdcast kali ini ya. Oke. Tutup aja kali ya. Oke, bentar. Minta kata-kata Oh, dulu. Oh iya, kita kata-kata. Oke, kata-kata terakhir Closing. dari podcast ini. Tadi orang Closing statement. dari Closing PKOdcast statement. ini Kang Yuga, sekarang Kang Yuga. akhirnya ada kata-kata dulu ya guys, tambahan dari Kang Yuga dulu, coba kata-katanya Oh, buat Boleh. teman-teman. Untuk yang mau masuk himpunan atau untuk berkehidupan. Jai kelas. Ada salah satu saying atau quotes di mana seseorang yang bekerja dengan tangannya yaitu seorang pekerja, hanya seorang pekerja. Di mana terus ada orang yang bekerja dengan tangan dan kepalanya yaitu seorang pengrajin, dan orang yang bekerja dengan tangan, otak serta hatinya yaitu seorang seniman. Jadi kalian harus belajar bekerja dengan tangan, otak, dan hati. Sedap. Dalam banget. Oke, kelas Pak. Oke, lanjut nih dari Kang Isal. Oke. Kang Tumis. Mundur dulu. Buat kalian para mahasiswa, saya mengambil kutipan ini dari seorang jurnalis terkenal di Indonesia yaitu Najwa Shihab. Wow. Beliau mengatakan bahwa kuliah itu bukan tentang nilai dan IPK,
tetapi bagaimana kamu bisa bertemu seseorang, bisa menjalin kerjasama, bisa memperbanyak pengalaman, bisa membentuk memori-memori yang indah dan meningkatkan skill di perkuliahan. Itu akan berguna ketika kalian dalam lingkup pekerjaan. Itu yang harus kalian camkan. Lalu juga Ada lagi ini belum puas. ada saya masih banyak. Boleh keluarkan saja, keluarkan. Mungkin satu kata-kata lagi. Iya. Oke. Buat kalian, setiap detik merupakan perjalanan hidup. Jangan takut mengambil kesempatan, hadapi segala tantangan untuk masa depan kalian yang penuh tantangan. Oke. Udah. Dua kata-kata yang sangat menginspirasi sekali ya. Mengistri. Oke, udah. Oh ini sekali lagi. Kebetulan emang Kang Rizal ini banyak sekali kata-kata ya guys yang harus diungkapkan. Emang kebanyakan banget. Bahasa Inggris sekarang, bahasa Inggris. Mungkin lihat guys kalau kalian kepo sama kata-katanya follow langsung Oh, iya. langsung aja